Lelaju anime di sini bakal merangkum anime yang berjudul Jujutsu Kaisen dari episode 1 sampai 6. Oke lah, tanpa lama-lama kita langsung saja ke alurnya. Karakter utama dalam anime ini adalah Yuji Itadori, siswa SMA pada umumnya yang terlihat normal dan bergabung dalam eskul Goib. Dia memiliki badan yang sangat atletis. Setelah kakeknya meninggal dan diberi petuah yang menjadi tujuan hidupnya demi menyelamatkan senior dan banyak orang, dia bergabung dalam sekolah Jujutsu. Ohayo. Awal cerita ketika membuka mata setengah sadar dengan tangan terikat dan berada di ruangan yang penuh jimat. Pria yang dihadapannya yaitu Gojo Satoru, guru di SMA Jujutsu. Dia menanyakan makhluk apa yang ada di hadapannya. Senpai! Hah? Yuji Itadori teringat teman barunya dan para senior dalam bahaya. Gojo mengingatkan bukan saatnya mengkhawatirkan orang lain karena eksekusinya akan ditentukan. Beberapa hari sebelumnya, Yuji menelpon rumah sakit untuk menanyakan keadaan kakeknya, namun sang kakek enggan dijenguk. Yuji pun berencana menjenguk esok hari. Malam hari yang gelap gulita, Megumo Fushiguro berencana mencari dan mengambil pusaka terkutuk tingkat tinggi. Ternyata barang yang dicari telah menghilang. Keesokan pagi di ruangan eskul Goib, tiba-tiba ketua OSIS hadir dan mengancam membubarkan eskul yang tidak memiliki aktivitas. Sasaki Senpai mengeluarkan penelitian hal gaib di mana siswa di lapangan rugby telah diganggu oleh makhluk supranatural. Namun hal tersebut dibantah, kutulah yang menyebabkan pemain sakit. Dia pun membahas Yuji yang seharusnya mengikuti eskul atletik. Ternyata Tagaki Sensei yang merubah formulir. Dia menginginkan Yuji masuk eskul atletik dan mengikuti lomba tingkat nasional. Karena Yuji menolaknya, maka Sensei menawarkan pertandingan jika dia kalah akan melepaskan Yuji. Megumi masih mencari benda pusaka yang hilang dan melihat pertandingan. Tagaki Sensei melempar terlebih dahulu sejauh 14 meter. Dengan santuy, Yuji melempar bola besi bagaikan bola baseball. Lemparannya sejauh 30 meter. Sensei heran kebingungan melihat hasilnya. Di sana para senpai melihat potensi Yuji. Mereka sadar Yuji tidak perlu gabung dalam eskul gaib, tapi Yuji lebih memilih bergabung eskul gaib karena kegiatannya yang sangat santai. Karena waktu sudah sore, Yuji bergegas ke rumah sakit, namun saat berpapasan dengan Megumi, tiba-tiba aura roh kutukan itu muncul. Sesaat Megumi memanggilnya, dia telah lari secepat mobil. Sesampainya di rumah sakit, sang kakek tidak ingin Yuji membuang waktu untuk menjenguknya. Dia menginginkan Yuji menghabiskan waktunya bersama teman-temannya. Sambil berbaring, tiba-tiba kakek memberikan pesan, "Kamu itu kuat, jadi bantulah orang-orang di sekitarmu. Jika kamu mati, akan dikelilingi banyak orang." Setelah itu kakeknya istirahat untuk selamanya. Sesaat mempersiapkan dokumen di lobi, Megumi menanyakan kotak yang berisi jimat kutukan. Megumi menjelaskan banyak orang mati karena kutukan. Kebencian berkumpul dalam jumlah besar dan emosi negatif menjadi sumber kutukan. Pusaka kutukan bisa jadi penangkal kutukan. Namun lambat laun segel melemah dan bisa mengundang kutukan kuat lainnya. Ternyata pusaka kutukan berada di senior yang akan membuka segelnya di sekolah. Kemudian mereka langsung bergegas ke sekolah. Sesampainya di sekolah, hawa misterius muncul dan mengeluarkan tekanan kuat. Megumi mencoba melawan kutukan dengan anjing dewa, namun kutukan sangat kuat sehingga dia terbanting.
Dia tanpa pikir panjang langsung menerobos masuk menyelamatkan para senior dan mengambil pusaka kutukan. Tidak beberapa lama, kutukan yang lebih kuat muncul secara tiba-tiba. Megumi terhempas dan Yuji siap dilahap bersama dengan jimat. Karena terpojok dan tidak memiliki kekuatan, dia terpaksa memakan jari Sukuna agar mendapatkan kekuatan. Seketika itu juga, kutukan pun kalah dengan mudah. Melihat perubahan roh Sukuna sudah memasuki tubuh Yuji, Sukuna merasa senang bisa melihat cahaya dengan tubuhnya sendiri dan merasakan manusia banyak bermunculan. Di sana dia siap melakukan pembantaian. Kemudian Megumi yang merasa situasinya semakin buruk, dia siap melawan sebagaimana aturan dari Jujutsu. Ia siap membasmi Yuji sebagai kutukan. Ternyata Yuji dapat mengendalikan tubuhnya. Tak lama, Gojo datang dan menanyakan kepada Megumi di mana benar pusaka kutukan tingkat tinggi yang hilang. Dengan santai Yuji mengaku telah memakannya. Gojo menginginkan Yuji bertukar tempat dengan Sukuna selama 10 detik, sekaligus menguji apakah dia dapat kembali mengambil kendali tubuhnya. Sukuna langsung menyerang dan dibuat kesusahan oleh para penyihir dari zaman ke zaman. Dari pertarungan ini kita bisa lihat Gojo begitu overpower. Gojo sangat kagum ketika Yuji bisa mengendalikan tubuhnya. Lalu hal itu membuat Yuji pingsan. Ternyata Yuji bisa menjadi wadah Sukuna. Di sana Megumi menginginkan Yuji tidak mati. Scene selanjutnya menjadi kelanjutan pembuka cerita. Jadi kita sudah tahu kenapa Yuji akan dieksekusi. Eksekusi tetap akan dilakukan tetapi ditunda. Gojo menjelaskan jari Sukuna merupakan pusaka terkutuk yang jumlahnya 20 jari. Regen Sukuna merupakan raja kutukan yang memiliki 4 tangan. Kutukan bertambah kuat setiap hari dan segel sihir modern tidak mampu menahannya. Jadi jika Yuji mati, kutukan di dalam tubuhnya juga akan mati. Para petinggi ingin mengeksekusi Yuji, namun Gojo menjelaskan Yuji bisa menjadi wadah Sukuna dan memakan seluruh jari kemudian mati bersama Sukuna. Dia diberi 2 pilihan, mati sekarang atau mencari semua bagian Sukuna dan mati setelah menyerap semuanya. Di kamar tempat pembakaran mayat, Yuji semakin yakin dengan keputusannya untuk memakan seluruh jari Sukuna. Saat menelan jari Sukuna, Gojo siap untuk melihat reaksi yang terjadi. Ternyata Yuji dapat mudah mengendalikan tubuhnya. Setelah berkemas, mereka pergi ke sekolah Jujutsu Tokyo Metropolitan. Di sana Yuji langsung diuji oleh kepala sekolah Masamichi Yaga mengapa dia ingin menjadi penyihir. Untuk meyakinkan tujuan sesungguhnya, boneka kutukan menyerang sampai mendapatkan tujuan dari Yuji yang memuaskan. Dengan lantang, tujuannya adalah untuk menghentikan Sukuna dan menyelamatkan banyak orang. Melihat ketekadan yang sungguh, akhirnya Yaga menerima Yuji untuk bergabung. Setelah itu, mereka bersiap untuk menjemput siswa tahun pertama Nobara Kugisaki. Megumi dan Yuji menunggu murid kelas 1 yang ketiga di Harajuku. Tak beberapa lama, Gojo Satoru pun datang. Dia memperkenalkan diri dengan nama Kugisaki Nobara. Mereka langsung diberi uji lapangan untuk membasmi kutukan yang berada di dalam ruangan, sekaligus menguji kemampuan mereka. Karena kutukan bisa dibasmi oleh kutukan Yuji yang diberi senjata terkutuk berupa pedang pembantai iblis, kemudian mereka semua berpencar. Tak beberapa lama, kutukan muncul menyerang Yuji. Dengan tidak ragu dia langsung membunuh makhluk tersebut. Nobara langsung mengetahui posisi kutukan yang bersembunyi. Tak menunggu lama, kutukan langsung diserang. Ternyata ada bocah yang bersembunyi saat ingin diselamatkan. Tiba-tiba ada kutukan muncul lalu menyandra bocah. Noba bimbang harus mengambil keputusan apa. Jika salah mengambil keputusan maka akan ada yang mati. Tiba-tiba Yuji datang dan langsung menyerang kutukan. Saat kutukan kabur, Nobara langsung menyerang dengan teknik boneka jerami, yaitu teknik Gema. Kemudian Nobara mengingat kejadian di desanya. Jadi dulu ada orang kota yaitu Saoru, tapi dia dikucilkan sampai-sampai diintimidasi. Yuji menanyakan tujuannya masuk ke sekolah Jujutsu. Ternyata bukan hanya untuk dirinya sendiri dan bertemu Saori. Si bocah pun selamat dan kembali pada emaknya. Di daerah rehabilitasi remaja, terlihat kutukan itu berbentuk janin. Karena situasi genting, akhirnya dikirimlah 3 siswa Jujutsu ke sana. Karena mereka masih pemula dan yang dihadapkan bisa jadi kutukan tingkat tinggi, maka mereka disarankan untuk kabur atau mati jika menghadapinya. Fushiguro memanggil anjing dewa untuk memandu sekaligus mengetahui jika kutukan muncul saat masuk ruangan menjadi luas bagaikan fata morgana.
Sesampainya di ruangan, terdapat mayat yang telah dicabik-cabik. Sesaat mereka berdebat, tiba-tiba Kagashi hilang diserap tanah. Secara tiba-tiba kutukan tingkat tinggi pun muncul. Mereka kaget dan tidak bisa bergerak. Sesaat Itadori menebas makhluk tersebut. Tangannya seketika putus bersama pedangnya yang terbagi dua. Kagashi berada di ruangan yang dipenuhi banyak kutukan. Akhirnya dia menahan dan memberikan kesempatan Megumi untuk mencari Kugisaki. Yuji meminta bantuan Sukuna, namun jika tertukar tubuh, ia ingin membunuh temannya Yuji terlebih dahulu. Dengan menggunakan anjing iblis, Megumi mencari Kagashi. Di tempat pertarungan, Yuji kebingungan harus bagaimana melawannya. Dengan mudah kutukan menyerang Yuji. Sesaat mencoba menahan sampai terbakar, Yuji merasa frustasi karena telah memakan jari Sukuna dan takut mati. Sesaat Kagashi hampir dimakan, Megumi datang tepat waktu. Karena Yuji merasa lemah dan tidak berdaya, dia mengingat tujuannya kembali dan menghilangkan rasa kebencian dengan sekuat tenaga. Dia pun mengumpulkan energi di tangannya, lalu memukul kutukan dengan sangat kuat. Tapi kutukan menangkisnya dengan mudah. Yuji mendengar sinyal dari Megumi kemudian bertukar tubuh dengan Sukuna. Karena merasa dipermainkan, Sukuna berpikir rencana apa yang akan dia lakukan untuk menguasai tubuh Yuji sepenuhnya. Sukuna mengajak makhluk kutukan untuk bekerja sama membunuh temannya, namun ditolak dan langsung menyerang. Dengan mudahnya Sukuna pun bergenerasi. Tangan Yuji lalu menangkis serangan tersebut. Saat mereka bertarung, Sukuna mendominasi pertarungan dan dengan mudah melawan kutukan tersebut. Menggunakan teknik perluas area, teknik kuil kedengkian kutukan langsung terpotong-potong. Ia lalu mengambil jari kutukan tersebut. Selesai mengalahkan kutukan, tubuh Yuji belum sadar dengan situasi ini. Tentu saja di sini Sukuna merasa senang. Sesaat Sukuna meminta bertukar kembali, di sana tidak ada respon sama sekali. Melihat penghalang sihir telah hilang, yang menandakan kutukan tingkat tinggi telah mati. Akhirnya Megumi tinggal menunggu Yuji kembali. Karena tidak ada kontrak dan menggunakan kekuatan Sukuna seenaknya, Yuji kesulitan mengambil kembali kendali tubuhnya. Untuk menyandra Yuji, Sukuna mengambil jantung. Karena dia bisa hidup tanpa menggunakan jantung, dan jika Yuji kembali ke tubuhnya, maka ia akan mati. Sukuna memakan jarinya agar kendali semakin kuat. Tanpa alasan yang kuat, di sini Sukuna ingin membunuh Megumi. Sebelum memulai pertarungan, Megumi yakin Yuji akan kembali meskipun nyawa menjadi taruhannya. Megumi langsung mengambil Nyue dan menyerang jarak dekat. Tapi dengan mudah Sukuna menghindari serangan Megumi. Sesudah babak belur dan merasa tersudut, Megumi berencana mengeluarkan kekuatan sesungguhnya sambil bercerita mengapa dia menyelamatkan Yuji. Mendengar pertanyaan Megumi, Yuji mendengar dan mengambil alih kembali tubuhnya. Karena jantungnya telah dilepas, tak lama dia berpesan agar hidup lebih lama. Kemudian scene berpindah ke kota Tokyo. Beberapa karakter muncul dan membahas mengenai jari Sukuna mengapa menjadi bahan uji coba. Di kamar mayat, Gojo merasa bersalah atas kematian Yuji. Gojo menyadari ini merupakan rencana petinggi yang tidak suka kepada Yuji untuk membunuhnya. Di tengah percakapan, senior kelas 2 yaitu Zenin menghampiri dan melihat mereka yang murung. Panda dan Inumaki memberitahu mengapa mereka murung. Senior berencana melakukan pertukaran pelajar di mana pengguna Jujutsu saling bertarung. Para senior akan melatih mereka agar tidak mudah dibunuh. Para makhluk kutukan berencana untuk perang dan meminta saran. Mereka pun diberi 2 saran agar menang. Harus mengalahkan Jujutsu terkuat yaitu Gojo Satoru dan membuat Ryuen Sakuna dan Itadori Yuji memihak. Kesal karena Sukuna mengeluarkan jantung Yuji yang mengakibatkan dia mati, Yuji langsung menyerang Sukuna.
今から足場を。引っかかってやる。ここはあの世ではない。 Ternyata mereka belum mati tapi berada dalam domain Sukuna. Sukuna menawarkan perjanjian agar mereka bisa hidup kembali. Pertama, saat menyebutkan kata perpanjangan, Sukuna mengambil alih tubuh Yuji selama 1 menit. Kedua, Yuji akan melupakan perjanjiannya. Yuji tidak ingin meminjamkan tubuhnya lagi, tapi Sukuna berjanji selama pertukaran tubuh tidak akan melukai orang lain. Sukuna menjelaskan perjanjian tidak bisa dilanggar. Jika dilanggar, Sukuna akan mendapatkan hukuman. Yuji menyetujui perjanjiannya, tapi Yuji berbohong sambil meninju. Dia menginginkan hidup kembali tanpa perjanjian. Sukuna bertarung, jika dia kalah, Yuji bisa hidup tanpa syarat, dan jika Yuji kalah harus menerima perjanjian. Dan sesaat kemudian kepala Yuji terpotong. Gojo merasa sedih karena Yuji mati begitu saja, dan dia teringat Hakari dan Okotsu. Mereka berdua adalah orang berbakat dan bisa menyamai dirinya. Yuji pun salah satunya. Sesaat otopsi akan dimulai, ada yang berdiri tapi bukan tiang listrik. Tiba-tiba Yuji bangun dengan sadar. Gojo menyarankan agar hasil dokumen kematian Yuji tidak diubah. Gojo berniat melatih secara langsung untuk acara pertukaran pelajar. Okelah dulur, dan episode ini pun udahan bor. Sekian dari saya unjuk diri dan mengucapkan terima kasih.